Halo semuanya, nama saya Septi Lestari. Hari ini saya ingin membagikan pengalaman saya dalam memilah sampah secara mandiri. Saya tidak terlalu ingat kapan pertama kali mulai memilah-milah sampah, tapi sepertinya sejak SMA saat saya mulai aktif membantu ibu saya mengurus rumah dan diberi tanggung jawab baik di dapur maupun bersih-bersih rumah. Jadi dari situ saya belajar cara memilah-milah sampah. Kenapa memilah-milah sampah itu penting? Karena di Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur ini tempat saya tinggal, tempat pembuangan akhir sampahnya itu sudah sangat penuh dan overloaded. Jadi sudah sangat sulit menampung banyak sampah-sampah baru setiap harinya. Makanya kita sebagai khususnya ibu rumah tangga diharapkan untuk bisa secara mandiri memilah-milah sampah agar nanti yang sampai ke TPA itu hanya residu sampah yang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi. Nah, bagaimana cara mengelola sampah secara mandiri sebagai ibu rumah tangga? Yang pertama adalah tentu kita tidak sembarang membuang sampah. Kemudian, nah ini yang sudah sering kita pelajari dulu waktu sekolah, bahwa ada dua macam sampah, organik dan anorganik. Nah, kita akan belajar memilah-milah sampah, dua jenis sampah tersebut. Jadi, sampah organik adalah semua yang bisa membusuk di tanah. Kemudian yang anorganik, yang di luar itu ya ibu-ibu, seperti plastik, kemudian logam. Nah itu dia sangat sulit terurai di tanah, jadi harus dibuang khusus di tempat tertentu agar bisa diolah kembali atau dimanfaatkan kembali. Hasil dari kupasan sayuran misalnya, nah itu nanti dikumpulkan, nanti akan kita bisa dibuat kompos, atau kalau tidak sempat bisa ditanam di tanah aja yang nantinya akan memperbaiki kualitas tanah. Nah, kemudian kalau ada makanan dengan kemasan plastik seperti ini plastiknya saya sendirikan, saya buang kalau misalnya sudah tidak akan saya gunakan kembali. Kemudian jika ada kemasan kertasnya juga saya sisihkan yang nantinya akan dibuang di tempat kertas. Kemudian jika saya lihat kreseknya masih bagus, akan saya lipat dan saya pergunakan berulang-ulang, bisa untuk belanja atau untuk wadah emergency yang biasa saya taruh di mobil, di motor, ataupun di kantong belanja saya. Sampah yang sudah kita pilah-pilah tadi akan kita masukkan ke tempat yang sudah kita pisah-pisahkan. Misalnya sampah organik, saya sudah menyiapkan tempat untuk membuat kompos dari ember bekas. Nah, setiap kali kita habis memasak, saya memasukkan sampah dapur saya ke sini. Bisa sesekali diaduk agar kompos lama bercampur dengan kompos baru. Lalu kita tutup, begitu nanti dia akan memadat, jadi bisa kita tambahkan sampah baru setiap hari. Kalau sudah penuh bisa kita biarkan 1 sampai 2 bulan agar menjadi kompos yang baik. Kemudian sampah anorganik seperti botol plastik, kertas,
tas plastik atau kresek, kemudian sampah-sampah logam, kaleng, semua yang berbahan logam akan kita pisahkan sesuai tempatnya. Saya biasanya memisahkan juga tutupnya. Nah, tutupnya saya pisahkan, yang nantinya bisa saya manfaatkan untuk recycle. Kemudian botol plastiknya saya kumpulkan dengan botol-botol plastik lainnya, seperti kemasan shampoo, sabun jika ada. Kemudian kertas, saya jadikan satu juga dengan kertas, ada tempatnya sendiri. Logam, nah, jika plastiknya sudah tidak bisa digunakan kembali, saya tampung dulu di tempat yang sudah saya pisahkan. Alternatif lain untuk membuang sampah organik atau sampah dapur, kita bisa menggali lubang jika ibu-ibu masih mempunyai lahan, kemudian kita timbun. Dengan sendirinya dia akan membusuk dan akan memperbaiki kualitas tanah. Jika ibu-ibu berhalangan menyetor sampah yang sudah dipilah-pilah ini ke RKPL, ibu tetap bisa membuang sampah ini ke tempat ibu biasa membuang sampah di depan rumah misalnya. Tapi sebaiknya tetap dipilah-pilah. Kenapa? Agar nanti pemulung yang di TPA bisa dengan mudah mengambil sampah-sampah tersebut yang mana yang masih bisa dimanfaatkan. Karena kalau kita mencampur semuanya dari organik dan anorganik dalam satu tempat, mereka akan menghabiskan waktu lebih untuk memisah-misahkan. Jadi kita bisa lebih sedikit membantu mereka dan sampah kita bisa dengan segera cepat dimanfaatkan. Satu karung ini bisa muat lebih banyak. Volume di TPA pun tidak akan bertambah dengan volume sampah di TPA tidak akan bertambah dengan cepat. Ya, seperti misalnya plastik kita padatkan seperti ini. Setelah sampah dipilah-pilah, biasanya setiap beberapa bulan sekali saya setor ke RKPL. Ada beberapa RKPL yang sudah ada di Sangatta. Nah, ini adalah buku nasabah yang saya punya dan saya tercatat sudah menjadi anggota RKPL sejak tahun 2014. Biasanya mereka akan menukarkan sampah kita dengan pulsa ataupun kompos. Jadi salah satu cara untuk memperpanjang umur TPA, tempat pembuangan akhir sampah, adalah dengan memilah-milah sampah secara mandiri di rumah. Memilah-milah sampah ini sudah bukan pilihan lagi, tapi sudah merupakan kewajiban kita semua sebagai manusia yang nantinya akan berdampak sangat besar di kemudian hari. Ibu-ibu, mari kita memilah sampah secara mandiri di rumah agar residu yang kita buang ke TPA menjadi jauh lebih sedikit, sehingga TPA yang kita punya di kota masing-masing bisa berfungsi lebih lama. Terima kasih.